Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Putramu Yesus mengajak kami untuk mendapatkan kekuatan daripada-Mu lewat doa-doa. Dan di situ Yesus memilih para rasul yang menjadi penerus baginya ke seluruh dunia mengatakan, bantu kami ya Bapa untuk berani bertekun dalam doa. Karena lewat doa lah kami tahu kami mendapatkan kekuatan dalam segala macam problem yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, mungkin kita semua tahu betapa pentingnya doa. Kita tahu semuanya. Gak perlu kita ajarkan. Tapi kita harus sadar bahwa doa itu kita mendapatkan kekuatan energi dari Allah. Kita bisa melihat bagaimana Yesus pergi ke atas gunung berdoa semalam-malaman untuk memilih para rasul ya, sebagai penerusnya, 12 rasul. Dan diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir setan, untuk mengalahkan segala kekuatan. Ya, saya tidak mau mengatakan apa-apa, tetapi dengan doa itu sepertinya kita dapat mengatasi segala masalah apapun, seberat apapun masalah problem hidup. Di samping kita mendapatkan kuasa untuk mengusir segala kuasa kegelapan yang bertentangan dengan Yesus. Tapi hidup kita dibekali suatu nilai ilahi yang tak pernah dapat digantikan oleh apapun. Jadi the power of God, kuasa Allah untuk berhadapan dengan realitas hidup yang seberat apapun, sehebat apapun. Bahkan kuasa kegelapan pun bisa dihancurkan, diusir, dibuang. Seperti kata Yesus. Pertanyaannya apakah kita semua tahu? Tapi bagaimana menjadikan doa itu sebagai suatu nilai, suatu yang tanpa itu kita tidak dapat hidup. Seperti kita menghirup udara sekarang. Dan kita tidak bisa menjadikan Yesus sebagai cantelan. Sekali lagi, bagaimana Yesus menjadi fokus pusat hidup kita. Doa itu bukan sekedar rutin, bukan sekedar kebiasaan, tapi sesuatu relasi personal dengan Yesus. Kita bergaul, berbicara, bersemuka, duduk diam, ya, untuk menyerap nilai-nilai yang Dia berikan lewat sabda Allah. Nilai-nilai Ia berikan dalam komunikasi dialog kita dengan Tuhan. Kita mendapatkan sesuatu anugerah yang tak ternilai. Maka saya mau selalu mengatakan doa itu bukanlah cantelan. Ya, kita mencantelkan jaket kita. Kalau kita butuh kita pakai. Tapi doa itu something ini ada dalam diriku. Jadi dorongan itu harus menjadi dorongan yang internal. Seperti kita menarik nafas. Menarik nafas itu pula tergantung. Kalau kita narik nafas biasa-biasa aja kita nggak dapat kekuatan. Kalau narik nafas dengan perut, kita lakukan dengan penuh kesadaran. Seperti kalau kita meditasi dengan nafas itu kekuatan, the power of God, the power of healing, the power of breath. Mari saudaraku terkasih, jangan jadikan doa sebagai cantelan, sebagai seperlu, sebagai susu daya kekuatan ilahi. Di mana bukan aku lagi tetapi Tuhan. Tapi Tuhan, bukan aku Tuhan, tapi Engkau. Jadi doa itu harus menjadi seperti itu. Ya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu berobat, datangkan memberikan kelegaan daripadaku. Tapi juga belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi doa itu juga harus menjadikan kita lemah lembut rendah hati. Ya. Dan murah hati kepada orang lain. Semoga dengan teladan Yesus yang berdoa semalam-malam memilih para rasul. Bahkan salah satu rasul pun kemudian mengkhianati dia. Tampaknya gagal, tapi itulah yang terjadi. Doa kita tidak selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kita tidak selalu
dipenuhi oleh Tuhan, tapi Tuhan yang menguasai hidup kita. Bagaimana Tuhan menguasai hidupku? Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan kasih karunia-Nya dan berkat doanya kita mempersembahkan diri kita kepada Bapa, Putra,